miskin lebih cepat. Lalu kalau kita mati, kita akan meninggalkan emas, hilang. Yang kita tinggalkan, ibu jangan lambai terus, bahan saya hilang. Yang akan kita tinggalkan adalah anak-anak yang bangun di tengah malam berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Razia handphone dilakukan di salah satu sekolah. Bapaknya dipanggil, enggak datang, sibuk, rapat, meeting. Ibunya yang datang, dinasihati sama ibunya, Bu, tolong ibu awasi ya handphone anak ibu. Ini kami cek kemarin isinya video yang enggak layak semua. Kata si ibu, mohon maaf pak, itu handphone suami saya. True story, kisah nyata. Ustadznya teman saya, dia ngajar di sekolah itu. Nggak boleh disebut tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Jamaah datang, Ustadz Somad, tolong ruqyah anak saya Ustadz. Dia diganggu setan, nggak tahu. Gimana indikasinya, ciri-cirinya? Nggak sholat, terus nggak mandi, terus nggak sekolah. Di mana dia sekarang? Di kamar Pak Ustadz. Ngamuk-ngamuk, nembak-nembak. Siapa yang ditembaknya? Musuh yang nggak mati-mati, game online. Lama saya menunggu. Belum pernah saya belajar doa ruqyah, Allahumma inni a'udzubika min game online. Siapa yang membiarkan dia di kamar sendirian? Saya Pak Ustadz. Siapa yang buat dia kamar bagus, punya AC, tempat tidur mahal? Saya Pak Ustadz. Siapa yang belikan dia komputer, laptop, handphone, TV? Saya Pak Ustadz. Siapa yang ngasih dia paket 4 giga, dia main gak diawasi? Saya Pak Ustadz. Sekarang dia kecanduan, siapa yang salah? Ustadz. Kullukum ra'in. Setiap bapak adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kepala rumah tangga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang merasa kepanasan, anggap aja ini geladi padang Arafah. Ini kita sedang wukuf insyaallah. Sekaligus manasik haji. Yang amin yang nggak kuat berangkatnya 2050. Nah, jadi betul kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Makna fitrah, fitratul Islam. Anak ini sudah Islam, suci, bersih. Lalu siapa yang merubah anak ini jadi Yahudi? Fa abawahu yuhawidani. Bapaknya, ibunya merubah anak jadi Yahudi. Au yunassirani, jadi Nasara. Au yumajjisani, jadi Majusi, penyembah api. Kenapa tidak ada dalam hadis itu orang tuanya merubah anaknya jadi Muslim? Gak ada. Karena anak yang ibu kandung, anak itu sudah Muslim. Bapak cuma mengingatkannya melalui azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka setelah diazankan, tadi sebelum berangkat kemari datang bapak-bapak bawa anak. Umur anaknya berapa? Sekian bulan. Ini kurma Pak Ustadz. Kurmanya untuk apa? Tolong Ustadz tahnik. Saya kunyah-kunyah kurma, saya masukkan jari kelingking, mulut anak masih kecil, saya masukkan. Biasanya anak-anak nangis, ini malah minta tambah. Kenapa anak kecil itu dikasih kurma? Karena tempat yang paling nyaman adalah rahim ibu. Enggak ada bayi yang di Afrika Utara yang kabarnya panas itu melompat karena kepanasan. Karena di dalam rahim adem, ayem, tentram, tenang, senang, kenyang. Tidak ada bayi orang Eskimo lompat keluar jadi es batu. Kedinginan, nggak ada, membeku. Padahal di bawah 0 derajat Celcius. Karena rahim tempat yang paling adem, ayem, tentram, tenang, senang, kenyang, lenang. Lalu kemudian ketika lahir dia ke dunia, dia kepanasan. Lagunya panas, panas, panas. Ustaz merasa panas? Enggak.
sedikit panas. Cuman ngelihat orang-orang yang adem ini kita jadi ikut adem. Masya Allah. Jawabannya so sweet. Maka dikasih dia cairan kurma supaya dia badannya yang menggigil kedinginan, dia menjadi hangat lagi. Anak yang baru lahir jangan dikasih bandrek, ninggal. Dikasih cairan kurma, sunnah Nabi Muhammad SAW. Diazankan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kuat seperti itu, nangis dia. Itu azan subuh. Azannya slow aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang di masyarakat terbalik. Azan untuk bayi kuat, azan di masjid seperti untuk bayi. Setelah diazankan, disusukan sama ibunya. Saya mau berangkat ceramah sore, saya dengar RRI, susukan anak Anda ASI eksklusif. Kalau nyusu dengan ibu, maka tulangnya akan kuat, selamat dari osteoporosis. Ustadz biasa tausiah berdiri, ini kok nggak berdiri, takut jatuh. Tadi udah saya coba berdiri, gamang. Kalau saya duduk, ini aja hampir pegang gini. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Kenapa mesti air susu ibu? Karena ketika dia punya imun yang kuat, kebal terhadap segala penyakit, imun yang paling hebat adalah air susu ibu. Assalamualaikum mak, ya anak saya ini lagi nangis, batuk-batuk, apa obatnya? Obat yang paling bagus adalah air susu ibunya. Imun tubuhnya kuat. Makanya anak-anak kecil zaman dulu mandi hujan, dari mulai zuhur sampai maghrib, mandi hujan, mandi di sungai, biru bibirnya, pulang sehat. Anak sekarang baru ngeliat mendung udah bersin. Kenapa? Disusukan ke kaleng. Sorga di bawah tapak kaki kaleng. Ini kewajiban. Tapi jangan gara-gara tausiah ini lalu ibu berkecil hati. Yang lalu sudah berlalu, yang akan datang kita perbaiki. Yang masih ada anak 1, 2 tambah sekali lagi. Ibu setuju? Mainkan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inni mukatsirun bikumul umam. Aku bangga ketika nanti di akhirat umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang anaknya sudah diazankan, sudah. Anak saya kemarin lupa mengazankan Pak Ustadz, yang waktunya udah lewat nggak usah diulang lagi. Jangan gara-gara tausiah ini pulang anaknya dipanggil, sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak udah semester 3. Lalu kemudian anak-anak diajari surat-surat pendek. Belum bisa baca Quran tapi sudah hafal Quran. Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Qul ya. Saya tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Saya tidak pernah menghafal Qulhu. Saya tidak pernah menghafal Wadduha. Saya tidak pernah menghafal Sabbihis. Kenapa bisa hafal? Karena anak sering mendengar. Apa yang sering dia dengar dari bapaknya, apa yang sering dia dengar dari ibunya, itulah yang akan dilantunkan si anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Pak Ustaz, saya wadduha belum hafal. Alam Nasrah. Alam Nasrah pun masih nyangkut-nyangkut Pak Ustaz. Kulhu. Insya Allah bisa Pak Ustaz. Udah kulhu aja. Apa hebatnya kulhu? Qatadah bin Nu'man sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti kulhu. Dipanggil sama Nabi, kenapa kamu sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kulhu? Saya suka dengan qul huwallah. Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulusal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan 1/3 Al-Quran.
baca qul huwallah 3 kali sama dengan sekhatam Quran. Ini ayat yang ditunggu bapak-bapak yang selama ini tahajud malam malu ayatnya nggak ganti-ganti. Lanjutkan Pak. Walaupun modal kulhu, bangunkan istri. Suami yang paling bagus, suami yang membangunkan istrinya. Dia ambil air, dia percikkan ke wajah istrinya. Wake up my honey. Itu yang nikahnya baru bulan kemarin. Wake up my darling, my sweetie. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun! Tapi yang paling lembut itu membangunkan bapak-bapak polisi. Dia dengan pistolnya. Abang tilang ya. Masya Allah, tabarakallah.